Pasienkes menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa perorangan maupun kesehatan masyarakat itu harus diregistrasi, ya. Fasilitas kesehatan yang diserahkan oleh tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan secara langsung, ya. Kemudian dalamnya juga tingkatannya FKTP tingkat 1, ada yang tingkat 2, tingkat 3. Kalau tingkat 2-nya butuh spesialis, tingkat 3-nya subspesialis. Nah, sekarang FKTP itu yang mana saja? Nah, selama ini kita tahu puskesmas, klinik, praktek dokter, dokter mandiri, bidan, dan perawat. FKTP. Nah, ada yaitu. Jadi kalau ada bagi perawat yang buka praktek, dia harus registrasi juga. Ya. Jadi dia melayangkan untuk pada pasien langsung. Jadi itu. Nanti kedepannya juga termasuk yang akupresur, akupuntur itu optik juga termasuk pasienkes. Kedepannya itu. Iya, kedepannya gitu. Tapi selama ini kan optik belum memang belum. Tapi sekarang buyur. Kalau klinik itu di tahun 2020, tempat praktek mandiri itu baru disosialisasi mulai Desember 2021, ya. Nah, ini jenis yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tadi, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optiker, Yankes kedokteran untuk kepentingan hukum, kemudian pasienkes tradisional. Kalau nanti ada pengobatan alternatif, itu bakal masuk dalam pasienkes. Selama ini kan yang saya katakan tadi bahwasanya persalinan di bidan di desa tidak dianggap sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, harus ke pustu, harus ke puskesmas, baru dikatakan dia melahirkan di pasienkes. Sedangkan yang menolong persalinan di rumah itu, di rumah bidan itu kan tenaga kesehatan, sudah ada izin prakteknya, ya. Tapi belum diakui. Justru itu pemerintah ambil kebijakan bahwasanya itu harus menjadi tempat fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Ibu-ibu kalau saya kurang ngerti, dikat aja ya, jangan sampai terakhir nanti ditanya gitu, ya. Tadi FKDP tadi, puskesmas ini yang baru istilahnya, baru yang nanti ada kespranya nanti. Klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter, gigi, perawat, dan bidan, ya. Jadi dasar istilahnya yang ujung tombak tuh, yang paling ujung-ujung nian dari tombak tuh sebenarnya ibu bidan ini. Kalau di puskesmas biasanya apalagi zaman masa-masa Covid, ke puskesmas agak enggan, masa sih, ya. Yang sudah berjalan registrasi itu wajibnya di puskesmas. Nah, jadi puskesmas berdiri harus izin operasional dulu. Izin operasional dari mana? Dari wali kota. Setelah itu harus diregistrasi, divisitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi, baru ke kementerian. Nanti ibu juga sebenarnya kalau sudah ada SIP-nya, ada STR, ada tempatnya, ibu buat akun terus mengirimkan data ke kementerian. Yang pertama kali siapa yang memvalidasinya? Dinas kota. Dia akan lihat dulu tempatnya, alat kesehatannya, sarana prasarana harus dilihat. Kalau oke, divalidasi, baru nanti di kementerian keluar nomor registrasi. Untuk karena data tadi tidak dapat, ya, kalau sudah ada diregistrasi, otomatis akan dapat data semua praktik mandiri ada,
Kemudian jenisnya juga, apakah dia dokter, dokter gigi, bidan, perawat akan terlihat juga di kementerian ya. Kemudian ini yang keempat ini nanti ya, mendapat kode registrasi guna pencatatan. Jadi kalau di registrasi tempat praktek bidan ya, atau dokter itu nama biasanya awalnya 15 itu provinsi, kotanya 71. Nanti di mana dia wilayahnya akan terlihat. Itu nanti dengan otomatis sudah ada registrasi pasien kes, kita bisa meregistrasi sistem rujukan terintegrasi. Olah limbahnya kemana? Nah, paling tidak ibu-ibu bidan kalau tidak bisa membuat limbah, dia harus ada MOU ke pihak tiga untuk mengolah limbahnya. Jadi kalau bicara ini air remednya banyak Bu, tapi jangan jadi pusing, kita ambil yang terbaik. Kenapa? Tidak ada bidan susah sekali. Nah, coba kalau ibu-ibu mencatat, pikirannya dibagi dua. Tapi biasanya tidak masalah kalau ibu bagi dua pikiran tidak masalah. Kalau biasa laki-laki pikirannya hanya satu gitu. Kalau ada dua pekerjaan laki-laki bisa beres. Kalau ibu biasanya ya. Tapi lebih biar istilahnya lebih paham, lihat dulu nanti bahannya ada. Ya. Ya. Jadi lebih fokus ya Pak ya. Yang lebih fokus. Satu tempat praktek, tapi yang di dalam tenaganya harus dimasukkan. Tempat praktek bidan, bisakah satu orang? Tidak bisa. Ibu? Bisa. Tempat prakteknya. Ya tempat praktek. Tenaganya kan Pak? Ya tenaga di dalamnya bisa satu orang? Bisa. Tidak bisa. Lebih dari 2 tahun. Harus lebih dari 2 tangan, 4 tangan. Tempat praktek tidak boleh satu orang. Satu orang. Ya. Dia nerima bayi, terus potong tadi pusatnya siapa? Iya. Nah iya, dia megang juga, itu motong juga. Itu pidana lama Pak. Pidana Nah, tapi sekarang ada sarana tuh. Nah, kalau PU sarana itu ya rumah. Tapi kalau di kesehatan bangunan itu ya gedung. Sarana itu adalah ruang pelayanan. Nah, gitu. Ruang pelayanan persalinan, ruang pelayanan pasca persalinan. Jadi kalau bukan di tempat itu harus ada ruangan persalinan, pasca persalinan dan ruang perawatan sini. Ada itu tempat praktek. Ya. Kemudian ada prasarananya. Prasarananya listriknya cukup, airnya ada, termasuk nanti tempat limbahnya. Ya. Dan diwajibkan juga sebenarnya nanti ke depannya adalah punya APAR. Alat pemadam kebakaran harus ada, ya. Nanti diisi ada form isinya, ya. Form dasarnya, kemudian ada form sudah dapat form dasarnya, dan ada form sumber daya manusia. Nah, maksudnya petugasnya siapa saja diisi. SIP, STR itu wajib bagi tenaga medisnya. Masing-masing user atau masing-masing pasien case atau masing-masing ibu bidan punya tempat praktek itu registrasi dulu, membuat akun. Akunnya itu user email, menggunakan email ibu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya Android lah, atau punya yang bisa lihat internet. Ya, akan dikembalikan, ya, akan dikirim lagi ke email untuk perbaikan. Ya. Kemudian praktik menjadi melakukan aktivasi permohonan email. Ya. Jadi ini dari yang alur tadi ini diimplementasi dengan kata-kata. Ya. Ini registrasi user
aplikasi ya, yang jadikan PDF uploadnya, ya, surat izin prakteknya dengan surat tanda registrasinya harus. Ada yang bertanya kan? Di sini ada, jangan sampai salah, karena ada berapa kawan-kawan dokter gigi, bidan maupun perawat salah ambil, salah daftar. Dia daftarnya kadang ke user dinas, nah, salah, tapi daftarlah sebagai user pasien case. Nah, kalau sudah dapat tadi yang pertama daftar ini, kalau sudah dapat passwordnya ke email, baru kita masukin email di sini, passwordnya yang dikirim ke email tadi. Jadi gini Bu ya, Ibu daftar, nanti di register pasien pilih yang biru ini, ya, user pasien case. Ibu masukin data dasar pertama, nanti divalidasi oleh kota, oke. Nanti terkirim email Ibu adalah passwordnya. Kalau sudah dapat password, ini diabaikan lagi, tinggal isi masuk email Ibu, passwordnya dikirim tadi apa, yang dikirim ke email, baru masuk, ya. Nah, yang didaftar pun ya provinsi dan ini langkah tadi. Untuk kabupaten kota itu validasi register, bisa dibaca ya. Nanti kalau seandainya ada masalah dalam registrasi, ya, Bu bisa menyampaikan ke kami di tes provinsi maupun tes kota. Tapi untuk awalnya harus registrasinya divalidasi oleh kota. Kalau Ibu registrasi sekarang, besok belum keluar emailnya untuk dapat password, sampaikan ke kami, nanti kami akan menyampaikan ke kota untuk menindaklanjutinya, ya.